wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Tiabo. Saya mahasiswa semester 1 Prodi PG PAUD. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Konsep Dasar AUD atau Anak Usia Dini. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pikir kepribadian Elizabeth. Tahun 1978, Elizabeth mengatakan bahwa pola kepribadian merupakan suatu penyatuan struktur yang multidimensi terdiri atas konsep diri sebagai inti atau pusat gravitasi kepribadian dan sifat-sifat sebagai struktur yang mengintegrasikan kecenderungan pola-pola tersebut. 1. Konsep diri. Konsep diri ini dapat diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya sendiri, kualitas penyikapan individu tentang dirinya sendiri, dan suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain tentang dirinya. Konsep diri ini memiliki 3 komponen, yaitu cinta seseorang tentang penampilan dirinya, kemenarikan tubuhnya atau bodinya, seperti kecantikan, keindahan, atau kemelokan tubuhnya. Ada juga konsep seseorang tentang kemampuan, keunggulan, dan ketidakmampuan, kelemahan dirinya, dan masa kedepannya, serta meliputi kualitas penyesuaian hidupnya. Ada juga perasaan seseorang tentang dirinya, sikapnya terhadap keberadaan dirinya sekarang dan masa depannya, sikap terhadap keberhargaan, kebanggaan, dan penghinaannya apabila seseorang sudah masuk masa dewasa. Komponen ketiga juga terkait dengan aspek-aspek keyakinan, nilai-nilai, idealitas, aspirasi, dan komitmen terhadap way of life hidupnya. Sifat-sifat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kebiasaan sikap dan keterampilan kepada pola-pola berpikir, merasa, dan bertindak. Sementara konsep diri berfungsi untuk mengintegrasikan kepastian psikologi dan praksara kegiatan. Sifat dapat diartikan sebagai aspek-aspek dimensi kepribadian yang terkait dengan karakteristik, respon, atau reaksi seseorang yang relatif, konsisten, atau exact. Dalam rangkaian penyusunan dirinya secara khas, dapat diartikan juga sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk melakukan rangsangan dan lingkungan. Deskripsi dan definisi sifat-sifat atas menggambarkan bahwa sifat-sifat merupakan kecenderungan yang dipelajari. Untuk itu, sama halnya dengan konsep diri, sifat-sifat pun di dalam perkembangan dipengaruhi oleh faktor hereditas dan belajar. Faktor yang paling mempengaruhi adalah pola asuh orang tua dan imitasi anak terhadap orang yang menjadi idolanya. Ada pula beberapa jari trial dan error, artinya belajar anak lebih bersifat kebetulan seperti perilaku agresif dalam mereaksi frustasi. Contohnya, anak menangis sambil membanting pintu kamarnya gara-gara tidak dibelikan mainan yang diinginkannya. Apabila dengan perubahan agresifnya itu, orang tua akhirnya membelikan mainan yang diinginkan anak, maka anak cenderung akan mengulangi perbuatan tersebut. Demikian menjadi pada orang dewasa bersikap kurang percaya kepada orang lain sehingga menunjukkan perilaku suka protes seperti unjuk rasa atau menuntut kenaikan gaji kepada perusahaan. Para pengunjuk rasa melakukan aksi protes dengan cara brutal tersebut. Apabila pada akhirnya dipenuhi oleh perusahaan, maka cara-cara protes demikian akan diulang-ulang untuk mengintimidasi para pengambil kebijakan. Anak juga belajar memahami bahwa tritis atau sifat-sifat dasar tentu sangat dihargai, dijunjung tinggi oleh semua kelompok budaya secara universal, seperti kejujuran, respek terhadap hak-hak orang lain, disiplin, tanggung jawab, dan sikap apresiatif. Psikologi perkembangan dewasa menurut Elizabeth. Elizabeth lahir pada tanggal 11 Juni 1891. Ia dilahirkan ke dalam keluarga Hurlock. Tidak ada pernikahan yang diketahui atau anak-anak pada catatan untuk Elizabeth. Elizabeth meninggal pada bulan Agustus 1972 di 81 tahun.
Tinggal terakhir yang diketahui Elizabeth Hurlock adalah di Colbia City. Demikian pengertian perkembangan. Perkembangan menurut Hurlock pada tahun 1980, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, dapat didefinisikan sebagai derajat progresif dan perubahan yang teratur dalam koheren. Progresif memandai bahwa perubahannya terarah, membimbing maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau yang mengikutinya. Ada juga jenis-jenis perubahan selama perkembangan. 1. Perubahan dalam ukuran. 2. Perubahan dalam perbandingan. 3. Pengertian wujud. Dan 4. Memperoleh wujud baru. 1. Masa sebelum lahir. Periode ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini memerlukan masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Masa sebelum lahir ini terbagi atas 3, yaitu 1. Periode telur atau zigot yang berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio dan berakhir dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. 3. Periode janin dari akhir bulan kedua sampai bayi lahir. Masa bayi baru lahir. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Masa bayi ialah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologi yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran simbolisis, koordinasi, dan sosiomotor, belajar sosial. Video dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.